Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rema Melasari. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5, yaitu yang beranggotakan ada Kak Renza, Kak Ida, Kak Wina, Lisensia Lorenza, Rahmat Azizi, dan Aida. Nah, pada presentasi yang kelompok 5 lakukan akan menjelaskan tentang RPP mengenai materi suhu dan kalor dan dilanjutkan oleh simulasi pembelajaran mengenai materi suhu dan kalor juga. Nah, tanpa memperpanjang mukadimah, mari kita langsung mendengarkan penjelasan mengenai RPP yang akan disampaikan oleh Kak Ida. Kepada Kak Ida dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah kami buat, di mana pada RPP ini terdapat satuan pendidikan yaitu SMA, mata pelajarannya fisika, kelas 11 semester ganjil. Materi pokoknya yaitu suhu dan kalor dengan alokasi waktu 1 dikali 3 jam pelajaran. 1 jam pelajarannya yaitu 45 menit, sehingga 3 dikali 45 menit. Di sini terdapat kompetensi inti KI 1 sampai KI 4, di mana KI 1-nya itu spiritual, KI 2-nya sosial, KI 3-nya pengetahuan, KI 4-nya keterampilan. Bisa dilihat KI 1 sampai KI 4 terdapat pada layar. Kemudian ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kompetensi dasar 3.5, menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. IPK-nya 3.5.1 menjelaskan pengertian suhu, 3.5.2 menganalisis perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. 3.5.3 menganalisis pengaruh kalor terhadap pemuaian zat, konveksi, dan radiasi. 3.5.4 mengidentifikasi faktor yang dapat mempengaruhi perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. 3.5.5 menerapkan aplikasi perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD 4.5 mempresentasikan hasil dan kesimpulan dari percobaan suhu dan kalor. IPK-nya 4.5.1 melakukan percobaan suhu dan kalor menggunakan PET simulation. Kemudian 4.5.2-nya menunjukkan hasil dan kesimpulan dari percobaan suhu dan kalor. Tujuan pembelajaran materi suhu dan kalor pada RPP ini menggunakan aturan ABCD melalui kegiatan pembelajaran PBL, diskusi kelompok, tanya jawab, dan demonstrasi yang telah dilaksanakan. Peserta didik diharapkan mampu yang pertama itu menjelaskan pengertian suhu dengan benar, menganalisis perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi, kemudian menganalisis pengaruh kalor terhadap pemuaian zat, konveksi, dan radiasi, kemudian mengidentifikasi faktor yang dapat mempengaruhi perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi, kemudian menerapkan aplikasi perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, melakukan percobaan suhu dan kalor menggunakan PET simulation dengan benar, menggunakan hasil dan kesimpulan dari percobaan suhu dan kalor dengan tepat. Kemudian materi pembelajaran. Dimensi pembelajarannya, yang pertama faktual, materi pembelajarannya yaitu fenomena perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian konseptual, materi pembelajarannya yaitu kalor berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah, kemudian perpindahan kalor konduksi, perpindahan kalor konveksi, dan perpindahan kalor radiasi. Yang ketiga, dimensi pembelajarannya yaitu prosedural, di mana materi pembelajarannya yang pertama yaitu percobaan perpindahan kalor secara konduksi, kedua konveksi, dan percobaan perpindahan kalor secara radiasi. Keempat yaitu metakognisi,
Percobaan menggunakan PET simulation tentang percobaan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, model pendekatan dan metode pembelajaran. Model pembelajaran materi suhu dan kalor pada RPP ini yaitu PBL. Dengan sintaksnya ada 5, yaitu yang pertama, orientasi, kedua, mengorganisasi, yang ketiga itu membimbing, keempat, mengembangkan, yang kelima itu menganalisa dan mengevaluasi. Pendekatannya yaitu saintifik, dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan demonstrasi. Media pembelajarannya yaitu PowerPoint, itu untuk bahan ajar, video, PET simulation, dan LKPD. Terlampir. Dengan sumber belajar yaitu buku fisik dan buku fisika SMA kelas 11. Oke, baik. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk penjelasan langkah-langkah kegiatan pembelajaran akan dijelaskan oleh Rahmat Azizi. Kepada Azizi dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin maaf apabila telah berisik dalam Zoom, di bahwasannya saya lagi di luar. Perkenalkan, saya Ramazi dari kelompok pembahasan suhu dan kalor akan menjelaskan mengenai langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pada pendahuluan itu kami mengambil sistem model, yaitu model problem based learning atau PBL, dengan pendahuluan mengalokasikan 15 menit. Di sini terdapat subjek yaitu guru dan peserta didik. Yang pertama yaitu orientasi. Yang A itu pada guru. Pembukaan diawali dengan guru menyampaikan salam pembukaan, kemudian memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang B, guru menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin doa sebagai awal mulainya pembelajaran. Yang C, guru menanyai kabar sembari memeriksa kehadiran. Yang D, guru memastikan peserta didik dalam keadaan siap. Yang E, guru menyiapkan judul dan tujuan pembelajaran. Orientasi pada peserta didik yaitu peserta didik menjawab salam. Yang kedua, salah satu peserta didik memimpin pembacaan doa. Yang ketiga, peserta didik menjawab kabar. Yang keempat, peserta didik mengambil posisi siap untuk pembelajaran. Yang kelima, peserta didik mendengarkan judul dan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Lanjut kedua, pada pendahuluan itu motivasi yang diberikan oleh guru. Bahwasanya itu guru memotivasi peserta didik dan menyampaikan manfaat peserta didik dapat mempelajari suhu dan kalor. Motivasi pada murid yaitu peserta didik menyimak motivasi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, apersepsi. Yang pada guru yaitu guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilakukan, seperti apakah kalian siap mencelupkan jari tangan ke gelas yang berisikan air hangat dan air es. Dan apersepsi yang pada murid yaitu peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Lanjut ke inti pada langkah-langkah RPP, yaitu di sini kami mengambil ada 5 inti, yaitu yang pertama orientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama, guru yaitu melakukan demonstrasi terkait materi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dan yang kedua yang dilakukan pada murid yaitu mengamati peserta didik mengamati dan menyimak demonstrasi yang telah diberikan oleh guru. Yang kedua, poin kedua itu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang dilakukan guru yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi masalah sebanyak mungkin. Dan murid bertanya, mengajukan pertanyaan mengenai masalah yang telah diberikan oleh guru. Yang ketiga itu membimbing pendidik individu dan kelompok. Yang pertama itu guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Guru membagikan LKPD untuk melakukan percobaan suhu dan kalor dan seterusnya. Dan itu murid akan mencoba. Yang pertama itu peserta didik untuk duduk berdasarkan kelompok yang telah diberikan oleh guru. Peserta didik menyimak arahan yang diberikan oleh guru terkait percobaan yang akan dilakukan. Poin yang keempat,
yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang dilakukan oleh guru, yaitu guru menuntut peserta didik untuk menginterpretasikan data hasil percobaan yang terkait suhu dan kalor. Yang kedua itu guru menuntut peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD dan menganalisis jawabannya. Yang ketiga, guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan hasil diskusi kelompok. Dan murid itu mengasosiasikan, yang pertama itu peserta didik menginterpretasi data hasil percobaan terkait materi yang diberikan dalam kelompok. Yang kedua, peserta didik bekerja sama dengan kelompok untuk menjawab dan mendiskusikan pertanyaan yang ada pada LKPD. Yang ketiga, peserta didik bersama dengan kelompok menyimpulkan hasil yang didiskusikan menuliskan pada LKPD. Yang kelima, poin kelima itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pertama, guru menuntun siswa untuk mempresentasikan hasil yang didiskusikan kelompok yang telah dilakukan. Yang dua, guru mengarahkan peserta didik lain mengajukan pertanyaan, menanggapi dan memberi saran. Yang ketiga, guru membimbing peserta didik untuk melakukan tanya jawab. Yang kelima, yang dilakukan oleh murid yaitu mengkomunikasikan. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi dengan rasa tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik lainnya memberikan pertanyaan, tanggapan atau saran kepada kelompok yang melakukan presentasi. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan presentasi menanggapi pertanyaan yang dilakukan oleh peserta didik lainnya. Lanjut ke inti, ke penutup. Penutup ini kita memberikan waktu sebanyak 30 menit pada guru dan murid, yang mana guru melakukan penutupan yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami, menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, guru menginformasikan materi untuk pertemuan selanjutnya. Yang keempat, guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Yang kelima, guru mengucapkan salam penutup. Dan yang dilakukan oleh murid yaitu peserta didik bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Kedua, peserta didik memberikan pendapatnya mengenai kesimpulan materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, peserta didik mendengarkan guru menginformasikan materi yang akan dibahas untuk pembelajaran selanjutnya. Yang keempat, salah satu peserta didik memimpin doa. Dan yang kelima, peserta didik menjawab salam yang diberikan oleh guru. Baik, cuman itu yang dapat saya sampaikan mengenai langkah-langkah pada RPP. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian penjelasan dari RPP dan langkah-langkah pembelajaran. Di sini kami akan melakukan simulasi pembelajaran. Nah, simulasi pembelajaran ini akan dilakukan, yang pertama dilakukan oleh guru pertama yaitu Kak Wina. Kepada Kak Wina dipersilahkan. Baik, sebelumnya moderator PPT-nya boleh ditampilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Oke, alhamdulillah ya pada bulan puasa ini kita masih bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, mungkin kepada salah satu siswa, Lorenza, boleh memimpin doa. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, ada baiknya kita untuk berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Oke, pada hari ini anak-anak ibu sekalian, apakah udah hadir semua? Udah masuk semua? Hadir, Bu. Sudah siap berarti ya melakukan pembelajaran? Oke, mungkin lanjut ke slide selanjutnya.
Nah, pada hari ini kita itu akan membahas materi suhu dan kalor. Ini menarik nih untuk anak-anak ibu sekalian. Karena, kenapa ibu bilang menarik? Karena materi kita pada hari ini itu merupakan materi yang sangat dekat dengan kegiatan kita sehari-hari. Salah satunya ini, suhu dan kalor. Nah, salah satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu suhu. Suhu itu, kita tentu punya suhu kan, dekat tubuh, suhu tubuh, atau anak-anak ibu sekalian pernah nggak menyelup tangannya ke dalam air panas atau dalam air es? Pernah, Bu. Pernah ya pastinya. Nah, itu pasti tangannya akan terasa panas apabila dicelupkan pada air panas dan akan terasa dingin apabila dicelupkan pada air dingin. Nah, itu termasuk perubahan suhu. Jika pada suhu panas, itu bisa kita sebut suhu itu sedang naik atau tinggi, atau apabila dalam keadaan dingin, maka suhu itu bisa kita sebut dalam keadaan suhu rendah. Nah, suhu ini merupakan ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda atau sistem. Salah satu contohnya itu tadi yang sudah Ibu sebutkan. Suhu ini juga didefinisikan sebagai suatu besaran fisika yang dimiliki bersama antara dua benda atau lebih berada dalam keseimbangan termal. Suatu benda yang dalam keadaan panas dikatakan memiliki suhu yang tinggi dan sebaliknya. Suatu benda yang dalam keadaan dingin maka akan dikatakan pada suhu yang rendah. Anak-anak ibu sekalian, ada yang bisa sebutkan lagi contoh dari penerapan suhu dalam kehidupan sehari-hari? Ada, Bu. Oke, Renza, apa? Kita sedang demam, nah itu refleks teman atau guru yang ada di sekolah pasti langsung memegang dahi kita seperti ini. Nah, itu merupakan salah satu juga contoh dari penerapan suhu dalam kehidupan. Iya, bagus sekali Renza. Nah, salah satu contoh yang sudah Renza sebutkan tadi itu merupakan salah satu contoh suhu dalam keadaan yang tinggi. Kalau dalam keadaan yang rendah ada yang bisa sebutkan contohnya? Oke, itu tadi ya pada saat tangan dicelupkan di air dingin atau es ya. Itu merupakan salah satu contoh suhu rendah. Boleh di next kan? Nah, selanjutnya yaitu ada kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal ini merupakan proses yang mencakup fakta bahwa dua sistem yang bersentuhan atau satu sama lain memiliki suhu yang seragam. Hal ini merupakan keadaan yang cenderung terjadi ketika sistem bersentuhan satu sama lain. Oleh karena itu, suatu keadaan di mana dua objek yang berbeda temperaturnya dimasukkan dalam suatu bahan yang sama dinamakan suatu kondisi bahan termal. Nah, ini juga ada loh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin kita sering melakukannya. Salah satunya yaitu adalah perangkat elektronik. Anak-anak ibu sekalian pasti sudah menggunakan telepon kan? Nah, pada saat menggunakan telepon, jika anak-anak ibu sekalian lama bermain telepon akan terasa panas. Nah, saat panas dari telepon itu panasnya tidak permanen. Perangkat dari telepon itu akan mendingin lagi setelah beberapa waktu untuk berada dalam keseimbangan dengan lingkungan sekitarnya. Itu merupakan salah satu contoh dari keseimbangan termal. Dengan kata lain, dua buah benda yang dikatakan dalam keadaan kontak termal itu bila energi termal dapat bertukar antara kedua benda tanpa adanya usaha yang dilakukan. Contoh lainnya yaitu saat berkendara dengan jalan yang jauh, itu otomatis mesin dari motor atau mobil akan menjadi panas ya tiba-tiba. Nah, keadaan panas itu juga tidak permanen. Hal itu akan bisa menjadi dingin lagi mesinnya
dan suhunya menjadi sama dengan suhu di sekitarnya. Dengan demikian keadaan keseimbangan dicapai oleh mesin sehubungan dengan suhu sekitarannya. Nah, pada keseimbangan termal ini juga ada persamaan, yaitu Q sama dengan MC delta T, di mana Q itu merupakan jumlah kalor yang dinyatakan dalam kalori, M yaitu massa benda yang akan dilakukan, C yaitu panas spesifik yang dimiliki benda, dan delta T adalah perbedaan suhunya. Lanjut. Oke, yang selanjutnya itu adalah termometer. Nah, ini sangat berhubungan ya dengan penjelasan pada slide sebelumnya, yaitu suhu. Nah, untuk mengukur suhu ini yaitu menggunakan termometer. Oke, kita lihat penjelasannya. Untuk mengkuantitatifkan besaran suhu dan menyalakan beberapa tinggi atau rendahnya suhu suatu benda diperlukan pengukuran yang dinamakan dengan termometer. Termometer ini dibuat berdasarkan prinsip perubahan volume. Termometer yang tabungnya diisi dengan raksa kita sebut dengan termometer raksa. Termometer raksa dengan skala Celcius adalah termometer yang umum dijumpai dalam seharian. Selain raksa, terdapat pula termometer alkohol. Nah, itu pada PPT anak-anak ibu sekalian bisa lihat perbedaannya, yang mana termometer air raksa dan termometer alkohol. Yang biasanya mungkin udah pernah anak-anak ibu lihat di laboratorium atau di rumah sakit atau di tempat lainnya. Oke, mungkin untuk pendahuluan materi mengenai suhu dan kalor, Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan sekalian, yaitu Licencia Lorenza. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Ibu akan menyambung penjelasan dari Ibu Wina yang tadi dijelaskan mengenai termometer dan lainnya. Nah, perlu kalian ketahui, anak-anak ibu sekalian, bahwa untuk materi ini kalian harus mengerti dulu materi sebelum-sebelumnya yang dijelaskan oleh Ibu Wina. Nah, materi yang Ibu akan jelaskan yaitu mengenai skala suhu. Skala suhu itu terbagi, skala suhu itu ketika mengukur temperatur dengan menggunakan termometer yang dijelaskan oleh Ibu Wina sebelumnya, itu terdapat beberapa skala yang digunakan, yaitu antara lain skala Celcius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Nah, keempat skala tersebut memiliki perbedaan dalam pengukuran suhunya. Namun pada umumnya kita hanya dapat melihat termometer dengan satuannya yaitu Celcius. Nah, sebelumnya pasti kalian kayak bingung kan mengenai termometer sebelumnya, yaitu ada angka, terus ada derajat dengan derajat dan Celcius. Nah, Celcius itu merupakan satuan dari skala suhu ini. Skala suhu di Indonesia itu Celcius, namun skala suhu yang ada di internasional yaitu adalah Kelvin. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai satuan-satuan atau skala suhu yang ada yang dijelaskan yang ada pada ini, yaitu ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, Celcius semua skala yang ada pada skala suhu ini itu merupakan nama orang penemuan dari skala suhu ini, yaitu yang menemui titik beku atau dan titik didih pada skala suhu ini. Nah, mungkin Ibu sedikit memberikan tugas kepada
anak ibu sekalian untuk mencari tahu mengenai penemuan-penemuan dari skala suhu Celcius, Reaumur, dan juga Kelvin. Nah, kalian hanya mencari 3, yaitu skala Celcius, Reaumur, dan Kelvin. Itu penemuan dari asal-usul dari titik beku dan titik didihnya. Ini kan udah ada pada gambar ini, yaitu ada titik bekunya Celcius 0 sampai 100 derajat, terus Reaumur itu 0 sampai 80, Fahrenheit 32 sampai 212, dan Kelvin yaitu 273 sampai dengan 373. Nah, Ibu sedikit bercerita mengenai penemuan dari skala suhu Fahrenheit dan Reaumur, mengapa titik bekunya 32 dan titik didihnya 212. Nah, sebenarnya itu bermula dari nama penemuannya, yaitu Daniel Gabriel Fahrenheit yang lahir pada tahun 1686. Nah, Fahrenheit ini menjadi orang pertama yang menggunakan air raksa dalam termometer, tepatnya di tahun 1724. Nah, inovasi penggunaan air raksa ini itu menjadikan termometer buatannya itu lebih akurat dari termometer sebelumnya. Nah, oleh karena itu Fahrenheit mendapatkan hasil titik beku di angka 30 derajat dan titik didihnya di 212 derajat. Nah, Fahrenheit ini menentukan suhu standar manusia itu sebesar 96 derajat. Yang awal permulaan percobaannya itu ia menggunakan istrinya sebagai objek dari percobaan tersebut. Ia mengukur dengan menggunakan ketiak istrinya untuk menjadi percobaan mengukur suhu tubuh standar manusia. Nah, dari penjelasan Ibu mau anak-anak sekalian untuk mencari tahu mengenai penemuan dari skala Celcius, skala Celcius, Reaumur, dan juga Kelvin. Nah, mungkin slide selanjutnya. Nah, ini tadi mengenai itu contoh soal dari skala suhu itu. Yang pertama yaitu suhu badan Anies adalah 30 Reaumur. Nah, berapa suhu dalam skala Celcius? Jadi kita mencari 30 Reaumur ini ke dalam bentuk satuan Celciusnya. Untuk mencari dalam bentuk Celciusnya itu kita dengan rumus yaitu TC sama dengan 5/4 kali TR. Nah, sebenarnya ini bisa kita cari persamaannya itu menggunakan titik didih dan titik didih dan juga titik beku yang ada pada slide sebelumnya. Nah, ini didapatkan yaitu 5/4 dikali TR. Nah, 5/4 TR-nya merupakan adalah 30 Reaumur, maka 5/4 dikali 30 Reaumur sama dengan 37,5 derajat Celcius. Nah, untuk yang soal kedua yaitu suhu di suatu padang pasir suhu di suatu padang pasir yaitu 40 derajat Celcius. Berapakah skala Reaumur? Berarti kita mencari suhu yang 40 derajat Celcius ini diubah ke Reaumur. Dengan catatan rumusnya yaitu sama seperti rumus ini, tapi hanya dibalikkan saja, yaitu TR sama dengan 4/5 kali TC. Karena kita sudah mendapatkan persamaan satu, yaitu TC sama dengan 5/4 TR, berarti kalau saya mencari TR sama dengan 4/5 kali TC. Nah, terus karena TC-nya itu 40 derajat Celcius, jadi 4/5 kali 40 sama dengan 30 derajat Reaumur. Nah, slide selanjutnya. Mungkin anak-anak ibu sekalian, apakah
ada yang ingin bertanya mengenai skala dan suhu, atau sudah mengerti mengenai skala dan suhu? Karena diam, jadi Ibu anggap kalian sudah mengerti mengenai skala suhu. Nah, selanjutnya, kalau misalnya sudah mengerti mengenai skala suhu, kita akan lanjut ke materi selanjutnya mengenai kalor. Nah, kalor adalah perpindahan energi dari suatu suhu lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, dalam satuan SI itu satuan kalor adalah joule dengan 1 kalori sama dengan 4.187 joule. Nah, kalor ini merupakan salah satu bentuk dari energi karena satuannya adalah joule. Dan pengertian dari kalor ini itu adalah salah satu energi yang berpindah, berarti perpindahan energi dari tempat ke tempat yang memiliki perbedaan suhu. Maupun itu suhunya lebih tinggi ke lebih rendah atau lebih rendah ke lebih tinggi. Nah, selanjutnya kalor bukanlah zat, tapi kalor apabila suatu benda dipanaskan masanya tidak akan bertambah meski suhunya bertambah. Namun karena kalor adalah bentuk energi, maka energi lain bisa berubah bentuk menjadi kalor. Nah, selanjutnya itu ada ini merupakan perpindahan dari aplikasi dari kalor ini. Karena penerapan dari kalor itu yang pertama adalah saat kita memanaskan air atau tutup panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak. Terus dalam kehidupan sehari-hari juga benda yang terbuat dari logam akan terasa panas jika ujungnya dipanaskan, misalnya ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Nah, rumus matematika dari kalor ini itu adalah C sama dengan Q per M kali delta T, atau Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan Q itu merupakan kalor, M adalah massa, C adalah kalor jenis zat, dan delta T adalah perubahan suhu. Nah, selanjutnya yaitu ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan zat untuk menaikkan suhu sejumlah zat sebesar 1 derajat Celcius. Besar terukur yang menggambarkan banyaknya kalor, jadi kapasitas kalor itu merupakan besaran terukur yang menggambarkan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat benda sebesar jumlah tertentu, misalnya yaitu 1 derajat Celcius. Nah, banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebanding dengan kapasitas kalor tersebut dan sebanding dengan perubahan suhunya. Dengan rumusnya yaitu C sama dengan Q per delta T, atau C sama dengan M kali C. Dengan C besar itu kapasitas kalor, Q adalah kalor, dan M adalah massa, C kecil itu adalah kalor jenis zat, dan delta T adalah perubahan suhu. Mungkin apakah anak-anak ibu sekalian ada pertanyaan mengenai kapasitas kalor, terus ada skala suhu dan juga kalor? Kalau tidak ada, ibu akan memberikan tugas yang tadi untuk dikumpulkan pertemuan selanjutnya ya dengan Ibu Aida.
Mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya? Masih semangat nggak buat mendengarkan materi lanjutannya? Masih, Bu. Ibu. Nah, Ibu akan melanjutkan materi yang telah diberikan oleh Ibu Renza. Nah, ini boleh di slide selanjutnya? Nah, ini sebelum Ibu melanjutkan, kalian udah tahu kan pengertian dari kalor? Ada yang udah masih ingat nggak apa pengertian dari kalor? Ada yang masih ingat? Izin menjawab, Bu. Boleh, silakan. Kalor itu bentuk energi yang bisa berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah, atau perpindahan energi tergantung dari suhunya, Bu. Perbedaan suhunya. Benar sekali. Nah, itu yang disebut dengan kalor. Nah, kalor ini juga ada beberapa macam-macamnya nih. Ada yang tahu nggak? Sebelum Ibu sebutkan, ada yang tahu nggak macam-macam dari kalor? Ada yang tahu? Rema tahu? Tahu, Bu. Apa? Coba sebutin. Rema, apa Rema? Ada 3 tuh macam-macam dari kalor. Apa aja? Karena katanya tadi tahu. Konduksi gitu ya, Bu. Nah, ya konduksi. Terus, apa lagi? Terus konveksi, Konveksi, terus. radiasi, Bu. Nah, iya betul. Nah, itu macam-macam dari kalor itu ada 3 ya, itu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, yang pertama Ibu bakalan jelasin apa sih konduksi. Nah, kondisi itu terjadi karena suatu partikel ataupun atom atau molekul itu bergetar dan berinteraksi dengan atom-atom atau molekul tetangganya. Nah, konduksi ini biasanya terjadi pada benda yang berbahan logam ataupun juga benda-benda yang padat. Misalnya itu ujung sendok yang dipanaskan. Nah, kan kalau misalnya kadang kita pernah menguasai kalau misalnya kita gunain sendok logam nih, terus kayak kita eh, ujungnya mungkin kita taruh dekat api gitu kan. Nah, itu tuh nanti sampai kendala sinyal, maaf, kendala zoomnya sudah habis. Jadi kita lanjutin lagi ya. Baik, Bu. Nah, tadi itu kan tentang konduksi yang dimana tadi contohnya itu pada saat sendok yang kita panaskan ujungnya nanti terasa ke eh, ujung sendoknya itu nanti pegangannya itu juga akan terasa panas. Seperti pada gambar yang ada di PPT ini ya. Terus juga pada rumusnya itu, ini ada Q per T sama dengan K kali A kali delta T per D. Nah, D itu adalah panjang dari bahannya. Boleh slide selanjutnya?
Nah, yang kedua itu ada konveksi, di mana konveksi itu proses alami di mana panas akan ditransferkan antara dua zat cair, dua zat gas, ataupun antara zat gas dan zat cair itu selama keduanya berada dalam suhu yang berbeda. Nah, konveksi ini juga disebut sebagai perpindahan kalor antara gas dan benda padat ataupun zat cair dan pada di dalam suhu yang berbeda. Jadi, konveksi ini dia itu akan berpindah kalornya jika suhunya itu berbeda. Nah, bisa kita lihat di mana ini di PPT ini contoh dari konveksi. Nah, rumus dari konveksi itu adalah Q per T itu sama dengan H dikali A dikali delta T. Nah, H itu koefisien konveksinya. Lanjut yang ke slide selanjutnya. Nah, itu ada radiasi. Nah, proses radiasi ini adalah proses perpindahan kalor atau panas tanpa melalui zat perantara atau medium. Nah, Ibu tanya, ada nggak sih yang tahu tentang contoh dari radiasi ini? Ada yang tahu? Nah, jika tidak ada yang tahu nih, contohnya, jika ada api nih, Kak, misalnya kita sedang mungkin lagi bakar kayu atau bakar sampah gitu. Nah, terus kita nanti tuh deket. Nah, kita tuh berdiri dekatnya apa? Dekat sumber api tersebut. Tapi nggak dekat banget ya. Nanti kalau dekat banget bakalan ini kebakar. Jadi kayak itu nanti adanya perpindahan kalor. Makanya kita kalau misalnya dekat yang terbakar itu nanti tuh kita akan merasakan hawa yang panas gitu. Nah, dari radiasi ini itu ada rumusnya Q per T sama dengan dikali tetapan Stefannya itu dikali dikali A dikali T pangkat 4. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini contoh soal bisa kalian lihat, bisa kalian pelajarin juga nih. Slide selanjutnya. Nah, itu. Jadi itu adalah macam-macam dari macam-macam dari perpindahan kalor. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya, maka nanti akan Ibu share ya soal-soal untuk kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depannya. Baik, itu pertemuan dengan Ibu. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Dari penjelasan ibu-ibu sebelumnya, kita sudah mengetahui apa itu suhu, apa itu kalor, dan skala suhu, kemudian adanya jenis-jenis kalor yaitu konduksi tadi, terus konveksi, terus radiasi. Nah, di sini kita akan mencoba simulasi atau praktek. Namun di sini kita akan menggunakan PET simulation. Nah, ini lembar kerja atau LKPD ini udah Ibu share ke WA group ya. Di sini ini kalian bisa melihat di sini ada materi kita yaitu suhu dan kalor. Terus nanti anak-anak tulis nama kelompok. Nah, nama kelompoknya juga udah Ibu bagi dan Ibu share di WA group kelasnya ya. Nah, di sini nih ada petunjuk atau langkah-langkah untuk kalian melakukan
simulasi di PET nih. Nah, Ibu langsung praktekin ke PET simulation ya. Nah, ini anak-anak bisa juga langsung mengikuti. Ibu sudah share linknya ke grup kelas. Nah, mohon diikuti ya. Nah, apa udah masuk ke web PET-nya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Oke, pertama kita masuk ke pendahuluan dulu nih. Nah, di sini Ibu kenalkan dulu apa-apa aja yang ada di sini. Nah, di sini ada yang pertama ada termometer. Nah, termometer ini tadi udah dijelaskan kan sama ibu-ibu sebelumnya apa gunanya. Nah, termometer ini gunanya tadi untuk anak-anak yang masih lupa atau lupa tadi, termometer ini untuk mengukur suhu nih. Nah, di sini ada suhu yang ada bahan yang akan kita ukur suhunya, ada air, ada minyak, terus ada batu bata, ada besi. Nah, di sini untuk kita mengetahui suhunya dan mengetahui simbol-simbol energinya, anak-anak bisa checklist yang ini, checklist dua-duanya biar nampak energi-energinya. Nah, untuk kita langsung mulai aja ya prakteknya. Pertama-tama anak-anak taruhkan letakkan air di kaki 3, terus minyaknya juga kita coba serempak panaskan. Kemudian letakkan termometernya di air dan letakkan juga di minyak. Nah, kemudian kita hidupkan apinya. Nah, apakah anak-anak bisa melihat adanya perubahan atau kenaikan pada termometernya kan? Nah, terlihat bahwa air lebih cepat nih panasnya daripada minyak. Nah, nanti anak-anak bisa memasukkan data dari yang kalian dapatkan ke tabel yang ada di LKPD tadi. Nah, kita coba benda yang lain. Kita coba besi sama batu bata ya. Kita letakkan lagi minyak di bawah, terus airnya juga di bawah. Terus kita coba panaskan batu bata sama besinya. Nah, kita letakkan termometer lagi untuk mengukur suhunya. Kita hidupkan apinya. Nah, itu terlihat juga bahwa adanya kenaikan suhu pada besi dan batu bata. Nah, kalau anak-anak heran apa itu yang terbang-terbang, itu adalah atau energi yang pindah yang disebut dengan kalor tadi, yaitu energi yang pindah dari energi yang panas menuju ke energi yang lebih rendah gitu. Nah, sampai sini apakah anak-anak mengerti? Mengerti, Bu. Oke, kalau udah ngerti kita bisa lanjut nih ke praktikum selanjutnya. Ini kita akan lebih jelas lagi gitu. Nah, tentang suhu dan kalor ini. Nah, kita coba ke sebelahnya. Di sini bisa anak-anak lihat ada bacaan sistem. Kalian bisa klik. Nah, di sini tambah luas lagi adanya sepeda, adanya generator, dan adanya air. Ini kita akan lebih mendalami tentang perpindahan kalor tadi. Yaitu perpindahan energi dari yang lebih panas ke lebih rendah gitu. Nah, kita coba dari kita mengayunkan sepeda ini adanya energi yang masuk ke generator. Ibu kita lupa checklistkan simbol dulu biar lebih jelas apa perubahannya. Nah, di sini kita checklistkan. Nah, adanya ini terjadi juga perubahan suhu pada air tersebut. Adanya energi yang dari sepeda ini mengalir ke generator, kemudian dapat memanaskan air. Nah, memanaskan air ini tentu suhunya akan menaik. Nah, ini sama juga jika kita menggunakan energi dari kerang air. Nah, ketika kerang airnya kita hidupkan, maka air ini akan mengayung generator ini dan akan menghasilkan energi. Nah, energi ini juga dapat memanaskan air tersebut. Nah, ini tabel-tabel data ini dengan waktu itu kalian bisa memasukkan data yang kalian dapat dari PET ini ke tabel yang ada di LKPD ya. Nah, di LKPD itu kan kita mengambilkan
mengambil data sepeda sama air kerang dan matahari juga. Nah, matahari juga sama. Ketika kita anggaplah kita bisa mengatur cahaya matahari, kita atur lebih banyak. Nah, maka ada ada energi yang bisa masuk ke air gitu. Nah, yang dapat memanaskan air tersebut. Nah, apakah anak-anak mengerti tentang simulasi PET yang kita lakukan mengenai suhu dan kalor ini? Mengerti, Bu. Oke, sepertinya pelajaran kita mudah kan, makanya mudah dipahami. Nah, setelah adik-adik bisa melakukan praktikum pada PET ini, kan di sini ada data-data. Nah, bisa dimasukkan data-datanya ke sini. Ini dilakukan bersama kelompok ya. Kemudian ini nanti di bawah ada pertanyaan. Nah, Ibu mau pertanyaan ini dijawab dan pada minggu depan akan dipresentasikan bersama kelompok-kelompoknya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada, sepertinya adik-adik lebih sangat paham dengan materi suhu dan kalor kita pada hari ini. Ibu dan ibu-ibu lainnya minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi pada hari ini. Nah, kita akan melanjutkan pertemuan pada minggu depan dengan tugas yang sudah diberikan Ibu Renza tadi dan tugas tabel simulasi ini yang besoknya akan dipresentasikan bersama kelompok-kelompoknya. Gimana? Mengerti semuanya? Oke, baik. Kalau mengerti, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, setelah penyampaian simulasi pembelajaran, di sini kami kelompok 5 juga akan mempresentasikan tentang instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian ini akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Kak Renza. Kepada Kak Renza, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai penilaian dalam RPP suhu dan kalor telaah kurikulum fisika SMA. Nah, di sini penilaian itu terdiri atas aspek penilaian, teknik penilaian, dan bentuk instrumen, di mana aspek penilaian yang pertama itu ada aspek sikap atau afektif dengan teknik penilaiannya yaitu observasi dan bentuk instrumennya itu lembar observasi. Lalu yang kedua aspek kognitif, di mana aspek kognitif ini merupakan aspek pengetahuan dengan teknik penilaiannya adalah tes tertulis dan bentuk instrumennya adalah lembar tes esai. Kemudian aspek penilaian keterampilan atau psikomotorik itu dengan teknik penilaiannya itu unjuk kerja dan bentuk instrumennya itu lembar unjuk kerja. Nah, yang pertama, di mana penilaian sikap ini merupakan suatu penilaian yang dinilai adalah sikap spiritual dan sikap sosial dari peserta didik tersebut. Lalu yang kedua, untuk penilaian pengetahuan, itu aspek yang dinilai adalah pengetahuan atau KI3 dari peserta didik. Dan yang ketiga, untuk penilaian keterampilan, penilaian ini untuk menilai keterampilan dari peserta didik dalam proses pembelajaran. Tentunya ini berkaitan dengan KI4. Lalu lanjut untuk yang kedua, itu instrumen penilaian, di mana instrumen penilaian yang pertama itu ada penilaian sikap, dengan aspek perilaku yang dinilai itu yang pertama adalah sikap bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Dengan catatan, yang pertama, untuk aspek perilaku dinilai dengan kriteria 100 itu sangat baik, 75 itu baik, 50 itu cukup, dan 25 kurang. Dengan skor maksimal dinilai dengan cara jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria, di mana kriterianya tadi itu ada 4. Lalu skor sikap ini yaitu jumlah skor dibagi dengan jumlah sikap yang dinilai, serta kode nilai itu rentang 75 sampai 100 sangat baik, 50 sampai 75 baik, 25 sampai 50 cukup, 0 sampai rentang 25 itu kurang. Lalu yang kedua itu ada penilaian keterampilan, di mana penilaian keterampilannya itu dinilai keterampilan dari peserta didik itu baik, mohon maaf sangat baik, baik, kurang atau tidak baik. Nah,
cara penilaiannya adalah dengan mengalihkan jumlah skor yang diperoleh oleh peserta didik. Membagikan jumlah skor yang diperoleh oleh peserta didik dengan skor maksimal dikali dengan skor ideal. Nah, selanjutnya itu ada penilaian pengetahuan, di mana penilaian pengetahuan itu yang pertama, konsep atau materinya adalah menemukanali atau mengidentifikasi suhu dan kalor, di mana level kognitifnya itu C1 dan IPK-nya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan dari suhu dan kalor. Dengan soal, jelaskan perbedaan suhu dan kalor menurut pendapat Anda. Nah, pembahasannya di sini tertera bahwa suhu itu merupakan derajat panas dingin suatu zat, sedangkan kalor itu satu bentuk energinya. Lanjut, untuk yang kedua, materinya adalah menentukan konversi skala termometer, di mana IPK-nya adalah peserta didik dapat menentukan konversi skala termometer melalui penyelesaian soal. Di sini tertera soal, di mana soal yang tertera itu diketahui bahwa TC sama dengan 50 derajat Celcius, dengan nanti terdapat soal mengenai penyelesaian untuk mencari skala Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Lanjut, untuk yang ketiga itu menganalisis variabel-variabel yang berpengaruh pada peristiwa yang berkaitan dengan kalor, di mana di sini IPK-nya adalah peserta didik dapat menganalisis variabel tersebut yang berpengaruh pada peristiwa yang berkaitan dengan kalor. Nah, di sini tertera bahwa ada satu soal mengenai peristiwa yang berkaitan dengan kalor, yakni zat cair bermassa 2 kg dengan suhu 40 derajat Celcius dengan kalor jenis 2400 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, jika suhu zat dinaikkan menjadi 80 derajat, hitunglah jumlah kalor. Nah, di bagian sebelah kanan saya itu tertera penyelesaiannya, yaitu Q sama dengan MC delta T, di mana M itu 2 kg dikalikan dengan 2400 kalor dikali dengan 80 dikurang 40. Di sini karena zat cair yang naik itu 80 dikurang dengan suhu yang awalnya itu 40 derajat. Jadi hasilnya adalah 192 kJ. Lalu yang keempat, menguraikan perpindahan kalor dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi, di mana IPK-nya adalah peserta didik dapat menguraikan perpindahan kalor dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, di sini pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan konduksi, konveksi, dan radiasi, serta tuliskan contoh proses konduksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sebelah kanan itu ada penyelesaian, di mana penyelesaiannya adalah konduksi itu perpindahan kalor dari suatu perantara zat tanpa disertai dengan perpindahan bagian dari zat itu. Lalu konveksi itu perpindahan kalor dengan suatu zat disertai dengan perpindahan zat, dan radiasi perpindahan kalor tanpa perpindahan dari zat perantara. Nah, contoh dari konduksinya adalah seseorang memasak dengan menggunakan panci, maka api dari kompor tersebut memanaskan bagian dasar dari panci, sehingga seluruh permukaan badan panci menjadi panas. Lalu untuk yang kelima, menguraikan suhu campuran menggunakan persamaan azas Black, di mana IPK-nya adalah peserta didik dapat menguraikan suhu campuran tersebut menggunakan persamaan azas Black. Di sini ada tertera soal, di mana soal yang pertama itu sebuah gelas berisi air dingin dengan massa 200 gram pada suhu 20 derajat Celcius dicampurkan dengan air panas yang bermassa 100 gram pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, jika gelas tersebut dianggap tidak menerima kalor, berapakah suhu campuran dari air panas dan air dingin tersebut? Di sini kita ketahui bahwa M dari air dingin itu 200 gram, lalu suhu dari air dingin 20 derajat Celcius, M dari air panas 100 gram, suhu dari air panas 80 derajat Celcius, dan C itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang ditanya di sini adalah suhu campuran, di mana dapat dicari menggunakan rumus Q lepas sama dengan Q terima. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu tuliskan contoh, mohon maaf, bagian atas lagi, moderator. Tuliskan satu contoh penerapan azas Black dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jawaban yang kedua ini dapat menyesuaikan dengan jawaban peserta didik. Nah, pedoman dari penilaian pengetahuan itu total skor per skor maksimal dikalikan dengan 100 dengan rentang nilai 81 sampai 100 itu A atau sangat baik, 61 sampai 80 B atau baik, dan 41 sampai 60 C cukup, serta 0 sampai 40 itu D kurang. Baiklah, mungkin hanya sekian mengenai pedoman penilaian
dari RPP Suhu dan Kalor. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 5 mengenai materi suhu dan kalor dari RPP, kemudian simulasi pembelajaran, kemudian instrumen penilaiannya. Kami dari kelompok 5, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.